Di bawah dalih latihan ekstra, Satria dan Arga menemukan lebih dari sekadar peningkatan teknik renang. Mereka menemukan bahasa tanpa kata, sentuhan yang berlangsung sedikit lebih lama dari yang diperlukan, pandangan yang berbicara lebih banyak dari yang seharusnya, dan kedekatan yang telah melampaui batas profesional. Hingga suatu sore, Arga mengajukan sesuatu yang berbeda. "Kau sudah terlalu lama hanya melihat 4 dinding kolam ini," ujarnya saat mereka berdua duduk di bangku tepi kolam yang telah sepi. "Apa kau punya rencana malam ini?" Satria menggeleng, jantungnya mulai berdetak lebih kencang. "Mari kita keluar, makan malam, sebagai perayaan atas kemajuanmu." Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran Italia sederhana di sudut kota yang tenang. Arga mengenakan kaos polo abu-abu yang mengikuti lekuk tubuhnya dengan sempurna, celana chino, dan senyuman yang membuat Satria merasa sedikit limbung. "Kau terlihat berbeda di luar kolam," bisik Satria saat mereka duduk. "Dan kau tidak gugup seperti di air," balas Arga, matanya berbinar. Percakapan mengalir lebih mudah dari yang dibayangkan. Mereka berbicara tentang segala hal, buku, musik, mimpi yang tertunda, dan kesepian yang tak terucapkan. Arga bercerita tentang tekanan sebagai mantan atlet yang kini harus menemukan identitas baru sebagai pelatih. Satria mengungkap keraguannya tentang masa depan, tentang perasaan selalu seperti belum menemukan tempatnya. "Terkadang," ucap Arga sambil memutar gelas anggurnya perlahan, "kita baru menemukan arah ketika berani berenang melawan arus." Makanan telah lama habis, tetapi mereka tetap duduk. Lampu restoran mulai meredup, dan suasana menjadi semakin intim. Saat Arga secara tak sengaja menyentuh tangan Satria saat meraih garam, percikan itu terasa seperti sengatan listrik yang hangat. "Mari kita berjalan," usul Arga. Suaranya terdengar lebih serak dari biasanya. Malam kota terasa lembut di kulit mereka. Mereka berjalan menyusuri trotoar yang sepi, bahu mereka sesekali bersentuhan. Hingga akhirnya, sentuhan itu berubah menjadi keberanian. Jari-jari Arga menyelip di antara jari Satria. Satria menahan napas. Ini nyata. Ini benar-benar terjadi. "Apartemenku tidak jauh dari sini," bisik Arga, tanpa melihat ke arah Satria. "Kita bisa minum teh atau sesuatu." "Atau sesuatu," ulang Satria dengan keberanian yang tak tahu dari mana asalnya. Apartemen Arga sederhana, rapi, dan penuh dengan penghargaan renang dari masa lalunya. Udara di dalamnya terasa hangat, berbeda dengan malam di luar. "Aku tidak merencanakan ini," ucap Arga tiba-tiba, berdiri di tengah ruang tamu. "Aku tidak seharusnya." Satria melangkah mendekat, memotongnya. "Aku sudah dewasa, Arga, dan ini yang aku inginkan." Nama pribadi itu, yang pertama kali diucapkan, seakan memecahkan sisa penghalang di antara mereka. Arga menarik napas dalam sebelum tangannya naik, menyentuh pipi Satria dengan lembut. Sentuhan itu penuh dengan pertanyaan, dengan keraguan, namun juga dengan keinginan yang telah terlalu lama dipendam. Tanpa banyak kata, mereka berjalan tertatih di sana di bawah cahaya lampu yang temaram. Segala sesuatu melambat. "Ini tentang penemuan." Arga menelusuri Satria dengan tangannya, seperti mempelajari peta yang telah lama ingin dijelajahi. "Kau yakin?" bisik Arga. "Aku tidak pernah seyakin ini tentang hal lain," jawab Satria sambil menarik Arga perlahan. Mereka bertemu dalam keheningan yang hanya diselingi napas yang semakin berat. Di ranjang itu, perbedaan usia dan status mereka melebur. Mereka hanyalah 2 orang yang menemukan pelabuhan di pelukan satu sama lain. Saat Arga berada di atasnya, menatapnya dengan intensitas yang membuat Satria merasa benar-benar terlihat untuk pertama kalinya, barulah Satria memahami metafora sebenarnya tentang mempercayakan diri. "Aku akan menahanmu," gumam Arga, suaranya parau, sebelum mereka akhirnya berada dalam gerakan yang perlahan dan penuh perhatian. Saat puncak itu datang, Satria merasakan gelombang yang lebih kuat dari gelombang apapun di kolam renang. Gelombang yang datang dari dalam, dari tempat yang terdalam di hatinya. Dan saat gelombang itu menerpa, Arga memeluknya erat-erat, seakan berjanji untuk tidak pernah membiarkannya tenggelam. Keesokan harinya, cahaya pagi menyelinap melalui celah tirai,
menemukan mereka masih terlilit satu sama lain. Kepala Satria berada di dada Arga, mendengar detak jantungnya yang mantap. "Aku tidak menyesali apapun," ucap Satria, memecah keheningan pagi. Arga mengecup ubun-ubun kepalanya. "Aku juga, tapi ini rumit. Maka kita akan menghadapi kerumitannya bersama. Seperti kau mengajariku berenang, satu napas, satu gerakan pada satu waktu." Mereka berada dalam pelukan hangat selama beberapa saat lagi, menikmati kedamaian yang baru ini. Dunia di luar apartemen ini penuh dengan pertanyaan dan kemungkinan tantangan tentang apa kata orang, tentang etika, tentang masa depan. Tapi di sini, di antara tempat yang masih beraroma mereka berdua, hanya ada kepastian satu hal, bahwa di kedalaman yang paling sunyi dari hati mereka, mereka telah menemukan sesuatu yang layak untuk dipertahankan. Dan untuk dua orang yang menghabiskan hidup mereka di air, mereka sama-sama tahu, kadang yang terberani bukanlah melompat ke kolam yang paling dalam, tetapi memutuskan untuk berenang ke tepi bersama-sama. Tidak peduli seberapa kuat arus yang mencoba memisahkan mereka.